Teng. Selamat sore Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat sore datang Pak. Di Lokakera yang ketiga dengan tema seperti yang saya sudah share screen di layar Bapak Ibu dengan tema peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Jadi saya sudah share screen tadi, Bapak Ibu bisa lihat tema Lokakera kita yang ketiga pada sore hari ini. Ya, untuk itu sebelum memulai Lokakera kita yang ketiga, saya minta kesediaan dari satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Pak Milan. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian dalam room ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Milan yang sudah mengantar kita dalam doa pembukaan. Semoga semangat kita masih semangat seperti para pahlawan kita ya. Untuk itu kita masuk ke materi berikut. Apa tujuan kita di Lokakera yang ketiga ini? Tujuan dari Lokakera yang ketiga ini Bapak Ibu calon guru penggerak, peserta merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ini yang harus kita bahas bersama, yang kita berdiskusi bersama. Dan untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita harus bersepakat dulu mengenai kesepakatan di ruang virtual kita pada sore hari ini. Saya sudah tampilkan di slide. Silakan Bapak Ibu baca sejenak. Apakah sudah setuju dengan kesepakatan kelas kita? Kalau setuju, silakan angkat 2 jempolnya. Sudah siap? Oke, mantap. Baik. Ya, jadi kesepakatan kelas kita seperti sudah ada di slide. Dan saya lanjutkan ke materi kita. Tadi saya sudah bagikan beberapa topik kegiatan di Lokakera yang ketiga ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, kemudian yang ketiga strategi berbagi dengan teman sejawat, dan yang terakhir refleksi dan tindak lanjut. Ya, untuk mempersingkat waktu saya lanjut saja Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama. Saya yakin dan percaya dalam kegiatan ini tidak perlu lagi saya minta Bapak Ibu untuk simulasi mengajar karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mempraktikkan pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Untuk itu saya minta satu orang untuk menceritakan pengalamannya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolahnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Theo. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi saya menceritakan pengalaman saya dalam konteks menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi saya di sekolah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya memetakan potensi anak, selanjutnya saya mengelola kelas sesuai dengan kebutuhan mereka menggunakan alat dan bantu yang menunjang proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Eman, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Theo. Jadi Pak Theo sudah melaksanakan pemimpin pembelajaran dengan memetakan potensi anak dan menggunakan alat bantu ya, luar biasa. Untuk Bapak Ibu yang tidak punya kesempatan untuk bercerita di sini, saya menyediakan kolom chat untuk menceritakan pengalamannya. Silahkan menggunakan kolom chat, nanti akan saya pantau dan akan saya ceritakan pengalaman Bapak Ibu di sini. Kemudian saya lanjut. Ya. Jadi Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses yang mengakomodasi setiap perbedaan pada peserta didik. Jadi dia mengakomodasi setiap perbedaan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami informasi tentang peserta didik dalam komunitas yang beragam. Jadi semua peserta didik, ya, kita tahu semua, kita memahami semua tentang peserta didik itu karena kita tahu peserta didik itu adalah peserta didik yang beragam di komunitas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta didik. Ya. Jadi itu 3 pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu,
ada 3 strategi pembelajaran yang mesti kita gunakan. Jadi yang pertama, diferensiasi konten. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Kemudian yang terakhir, diferensiasi produk, hasil. Apa yang dicapai, apa yang diinginkan. Kemudian dalam mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak Ibu calon guru penggerak, jadi kita mengalami kendala. Tentu saja berkaitan dengan sosial emosional kita, menghadapi berbagai tantangan di sekolah kita. Untuk itu, ada kompetensi sosial emosional yang mesti diintegrasikan. Yang pertama di sini berkaitan dengan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa menggunakan keterampilan sosial emosional ini. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti sesuaikan KSE apa yang mau Bapak Ibu gunakan dalam setiap pembelajaran Bapak Ibu. Jadi saya lanjut. Dan di sini Bapak Ibu sekalian ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Ya. Yang pertama itu, minta maaf, berkaitan dengan kemampuan. Ya, kemampuan. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan, variasi pembelajaran, dan penilaian. Itu 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menggunakan 5 aspek ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Nah, sekarang kita bermain sedikit Bapak Ibu guru. Kita bisa gunakan kolom chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand untuk menjawab 4 kata yang saya sudah tuliskan yang sudah tampil di Bapak Ibu. Ada 4 kata, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tinggal Bapak Ibu lanjutkan dari materi yang sudah saya bagikan dengan Bapak Ibu. Silakan. Ada 4 kata yang disiapkan. Silakan Bapak Marsianus, silakan. Terima kasih. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan murid. Itu Pak. Iya, pembelajaran ini. Oke, luar biasa. Mungkin ada lagi? Silakan menggunakan kolom chat Bapak Ibu. Ya adalah pembelajaran yang terbuka, ya pembelajaran yang berdasarkan kompetensi murid. Luar biasa, di kolom chat sudah banyak. Ada Ibu Rini, pembelajaran yang berdasarkan kompetensi murid. Luar biasa. Nah, sekarang kita ke materi yang berikut. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum ke penutup lokakera kita pada sore hari ini, saya ingin bertanya sedikit. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, sikap dan praktek apa yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi itu dari materi yang kita sudah dapatkan tadi? Sikap yang seperti apa? Baik, silakan Bapak Theo. Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang sikap dalam pembelajaran untuk ke praktek, saya berpikir bahwa kita harus memulai dari diri kita. Setelah itu kita menularkannya ke orang lain. Baik, terima kasih Pak. Terima Sekian kasih. saya kembali. Terima kasih Pak Theo, dimulai dari diri sendiri. Jadi selanjutnya untuk Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang lainnya, kira-kira tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi di sekolah Bapak Ibu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ini? Ya, silakan. Pak Marsi. Ya, tantangan yang saya alami Pamilan, ya, adalah silakan. Pamilan. tantangan yang saya alami itu adalah sulitnya guru menciptakan pembelajaran yang bervariasi. Sulitnya guru menciptakan pembelajaran bervariasi. Ya, luar biasa. Bisa gunakan kolom chat Bapak Ibu. Mungkin waktunya ntar tidak untuk membersihkan. Ada Ibu Rini di sana. Silakan Ibu Rini. Tantangannya adalah sulit memahami kompetensi siswa. Terima kasih. sulit memahami kompetensi siswa. Nah, untuk lanjutannya Bapak Ibu calon guru penggerak, kira-kira hal apa yang pertama yang Bapak Ibu lakukan untuk berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk rekan sejabat? Strategi apa yang Bapak Ibu gunakan? Yang pertama yang untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi, hal yang Bapak Ibu lakukan
silakan. Baik, Ya, terima silakan kasih Pak Marsi. rekan sejawat. Saya kira inilah pembelajaran modeling. Jadi kita atau mulai dari diri. Jadi kita menjadi orang yang pertama dulu memberikan contoh kepada rekan-rekan bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi kita menjadi contoh. Nanti pasti dalam waktu dan perkembangannya teman-teman bisa mengikuti. Luar biasa ya Pak Marsi. Jadi kita menjadi contoh dulu untuk teman-teman, baru kita menularkannya dengan orang lain. Di sini tadi ada guru malas mencari metode mengajar baru dari Pak Marsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari lokakarya kita yang ketiga ini, saya bisa mengambil benang merah dari lokakarya kita yang ketiga ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berkaitan dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Hal ini yang tidak kita lepas selama kita memimpin pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa, saya sebagai pengajar praktik merasa sangat senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu calon guru penggerak. Semoga kita dapat bertemu lagi di lokakarya yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih.